Tahun Luxembourg itu di Eropa antara Belanda dan Belgia. Dan itu dananya besar sekali sehingga dia harus pindah dari Amerika bersama keluarganya ke Luxembourg untuk mengembangkan itu, terutama digital history. Nah, dari sekarang nanti kalau googling gitu ya, C2H gitu ya, Luxembourg University of Luxembourg, akan ketemu produknya udah banyak sekali, dan salah satunya ada yang mendalami mengenai Belanda. Saya sih perempuan dan risetnya di Belanda. Waktu namanya seminar tahun lalu itu juga datang. Nah, artinya masa depan sejarah publik itu akan menjadi baik gitu ya kalau ditangani atau di sejak awal sudah dirancang dengan sungguh-sungguh gitu, terutama dengan kurikulum development-nya. Nah, sebagai ilustrasi juga di Kanada dan beberapa negara yang lain, Profesor David Bean misalnya, itu ketika dia membimbing mahasiswa S2, S3 untuk sejarah publik, itu yang dia periksa itu bukan disertasi atau tesis yang berupa tulisan, tapi bisa saja proyek. Ya. Kayak tadi film tadi itu bisa menjadi salah satu proyek sejarah publik. Saya nggak tahu kalau di S1 itu bentuknya skripsi atau tugas akhir, Pak. Tugas akhir. Nah, itu artinya saya melihat bahwa produksi seperti tadi itu bisa menjadi satu bagian dari tugas akhir, jadi tidak perlu lagi menulis skripsi. Nah, Profesor David Bean itu pernah memeriksa disertasi yang berupa graphic novel, jadi komik. Jadi dia mahasiswanya bikin mengenai satu peristiwa di Kanada, satu peristiwa sejarah, tapi dalam bentuk komik. Jadi, dan karena dia latar belakangnya akademisi dan sejarawan awalnya, akhirnya dia belajar juga mengenai komik, bagaimana membaca yang tersirat dari tersurat komik itu. Dan itu satu hal yang menarik, dan juga tentu ada beberapa contoh lain, misalnya mengenai dokumenter dan segala macam. Nah, Profesor David Bean ini sekarang tertarik dengan wayang gitu, sebagai satu bentuk performance. Nah, itu juga masuk dalam ranah sejarah publik. Jadi sebenarnya luas sekali, belum lagi nanti kalau saya bisa share mengenai lapangan pekerjaan yang bisa terbuka gitu ya untuk anak-anak S1 yang baru lulus gitu, dan kebanyakan tentu adalah satu pekerjaan yang sifatnya mandiri gitu ya, walaupun artinya tidak harus menjadi PNS gitu, bisa bikin produksi sendiri gitu ya. Kemudian tentu untuk modal atau segala macam itu memang harus meyakinkan pihak ketiga yang kita ajak kerjasama. Nah, dari saya komentarin film itu ya, Mas Bapak. Jadi sebelum lupa, dari yang pertama itu yang itu cukup bagus, ininya lebih ke dokumenter ya. Walaupun sebetulnya saya tidak dapat gambaran sebenarnya siapa sih yang dibahas gitu ya, Kemudian yang juga buat saya tanda kutip mengganggu adalah latar belakang musiknya gitu. Karena ini tentang sejarah publik, kemudian ininya di Indonesia gitu, ada baiknya mungkin bentuknya instrumental aja, atau nggak perlu juga lagu-lagu perjuangan yang bukan gembira, tapi paling tidak seleksi musiknya itu diperhatikan. Kemudian juga mungkin perlu caption gitu ya, untuk menjelaskan kepada yang nonton gitu, karena ini kan kalau ini ditaruh di YouTube, yang nonton kan tidak cuma orang Indonesia. Nah, dan di Indonesia itu termasuk yang paling kreatif atau paling banyak menghasilkan konten-konten YouTube. Jadi pasti ada yang baca, ada yang lihat. Nah, itu perlu seperti itu. Atau kalau misalnya karena itu peristiwa berkenaan dengan yang pertama tuh mengenai keracunan itu ya. Reservoir itu, kalau mungkin bisa dijelaskan mengenai reservoir itu apa? Kapan dibangun, siapa membangunnya, kemudian fungsinya apa? Kemudian juga itu bisa juga memanfaatkan arsip atau dokumen atau orang semasa yang memberitakan hal tersebut kalau ada, gitu ya, masukkan screenshot gitu.
lebih bagus sebagai satu dokumenter. Nah yang kedua itu saya menggolongkannya sebagai reenactment, jadi membangun kembali peristiwa masa lampau dalam bentuk drama, gitu ya, dalam bentuk, kisah. Gitu. Nah itu yang juga yang mungkin kalau dari overall dari filmnya bagus ya, terus apresiasi dengan baik. Cuma yang juga perlu diperhatikan adalah perlu ada subtitle untuk bahasa Indonesia. Karena pasti yang baca juga ya, kita jangan hanya berharap bahwa ini cuma buat orang Semarang gitu ya. Tapi harus lebih luas. Kalau udah masuk ke sosmed itu akan dengan sendirinya dan itu akan pengaruh pada viewer yang bisa sebagainya. Nah saran saya sih mungkin itu ya gampang satu akun YouTube secara publik di UNES gitu misalnya nanti produksi-produksi yang misalnya dilakukan oleh mahasiswa serta mata kuliah ini bisa dimasukkan ke situ gitu. Dan itu akan dengan sendirinya akan menyebarluaskan konten-konten sejarah yang memang diperlukan untuk dan ingin diketahui oleh masyarakat. Dan tentu juga tidak hanya batasnya film, karena itu juga viewernya banyak adalah podcast yang sebetulnya saya juga nggak tahu kenapa gara-gara jadi ya bikin podcast jadi berubah. Sebenarnya podcast awal itu audio gitu ya. Audio, diwawancara di audio dan kemudian disebarluaskan ke media sosial. Tapi sekarang sudah menjadi bagian dari yang satu hal yang lumrah gitu ya di YouTube. Kalau ada podcast yang sifatnya audio visual, kita juga bisa lihat siapa yang telah diwawancaranya. Nah, sebagai ilustrasi misalnya podcast ini sebetulnya di awal tahun 2000-an itu di Australia. Di Australia kebetulan ada satu web kita menyebutnya review story. Jadi review story itu adalah kumpulan sumber-sumber artikel, jurnal, artikel yang dibuat berdasarkan arsip dokumen yang ada berkenaan dengan kota Sydney, namanya Dictionary of Sydney. Nah setiap hari Selasa pagi itu ada kayak semacam talk show, itu morning show di radio, salah satu radio, saya lupa nama radionya. Dan itu dibuat tiap hari Selasa pagi sambil orang mendengar ke kantor atau mau pergi kuliah atau sedang sibuk di rumah gitu mendengarkan satu cuplikan sejarah kotanya, kota Sydney. Dengan sejarawan, tapi tidak terbatas dengan sejarawan, tapi juga saksi yang pernah lihat satu peristiwa. Misalnya dia bahas mengenai perkembangan kota Sydney tahun 50-an, dulu gimana sih transportasinya misalnya. Nah itu kemudian disampaikan dalam bentuk talk show di radio. Jadi kita dengerin radio karena mereka masih mendengarkan radio. Di sini mungkin sudah terlalu populer karena orang mendengarkan radio. Nah itu bagian-bagian yang bisa diikuti sebetulnya, bahwa pembuatan web, microsite gitu yang pendek-pendek, atau sekarang yang mulai populer adalah TikTok dan Instagram gitu ya. TikTok yang dulu pertama dan video sekarang mulai banyak konten-konten sejarah. Nah, teman-teman sekalian bisa itu bikin seperti itu. Makanya kemarin waktu saya kasih tugas, saya berpikirnya adalah mengenai fotografi yang paling gampang gitu. Ini kan bakal lama ada banyak film-film bersejarah. Jadi maksud saya adalah bila itu satu foto misalnya Lawang Sewu, kemudian dikasih narasi mengenai fakta sejarah Lawang Sewu atau uniknya apa gitu. Kemudian ada beberapa tempat lain yang juga bisa dijadikan objek. Kemudian nanti bisa di-share apakah dalam bentuk TikTok itu cuma beberapa menit gitu ya, terus Instagram juga bisa seperti itu, karena itu viewernya lebih banyak dibandingkan dengan YouTube. Karena berdasarkan penelitian kemampuan membaca sekarang itu cuma 7 menit. Itu kalau continue baca dari buku. Jadi akhirnya bentuknya ada seperti ini. Nah,
ini juga menjadi kontroversi sebetulnya sejarah di media sosial. Nah, itu sudah dibahas oleh Jason Steinhauer. Judulnya adalah histori disruptif, sejarah yang terganggu gitu ya, disruptif itu terganggu, tidak bisa muncul dengan sesungguhnya, karena sekarang yang banyak ditonton orang adalah sejarah-sejarah yang ada di TikTok, Instagram, dan di YouTube, yang justru juga diproduksi oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah. Jadi dia hanya baca buku atau dia dapat dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa juga tidak gitu ya. Dan itu disampaikan ke masyarakat, tapi itu justru yang mudah dicerna oleh masyarakat dibandingkan dengan misalnya kita yang sebagai akademisi. Kalau mau bikin satu peristiwa gitu kan, kita penelitian dulu, kemudian lihat dokumen, ada verifikasi dokumen segala macam sebelum sampai produksi. Nah, menurut Jason itu terlalu kelamaan. Apa yang dilakukan sejarawan itu kelamaan. Nah, itu sebabnya muncul alternatif lain dengan sejarah di media sosial. Nah, itu yang kemudian juga harus dipertanyakan karena berhubungan dengan sumber. Kalau kita kan bicara sejarah itu tidak sebagai suatu peristiwa yang hearsay, karena tidak pernah dengar itu kita ceritakan, dia nanti harus berdasarkan fakta yang ada di sumber itu seperti apa. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai komentar ya Mas Bambang. Jadi terus berkarya, ada banyak peristiwa sejarah yang bisa disampaikan, dan juga jangan terpaku dengan suatu peristiwa besar dalam konteks sejarah lokal misalnya Semarang. Bisa aja kita wawancara misalnya orang tua kita atau kakek nenek, bikin satu project, oral history project, bikin sebagai podcast, tanya dia sama dia Semarang tahun 50 itu seperti apa, tahun 60 seperti apa, perkembangan kotanya seperti apa. Itu ada perubahan. Kalau itu lebih bagus lagi kalau ada foto. Jadi dari foto itu akan kelihatan perkembangan dulu dan sekarang, then and now. Jadi ada banyak tema, ada banyak peluang untuk meluaskan. Baik, ini sih saya sebenarnya cuma mau, karena saya yakin teman-teman semuanya sudah dapat pengetahuan mengenai sejarah publik dari Bu Dina, dari Mas Bambang, yang itu Anda mau nanti pulang dari Australia pasti kita lebih tahu lagi. Baik, kita mulai saja dengan Mbak di nextnya. Ya. Nah, ini saya kira semua juga tahu apa itu public history, karena ini dari segi definisi itu macam-macam definisinya. Tapi yang jelas kalau saya ingin menyederhanakan adalah sejarah publik adalah sejarah yang di luar dunia akademis. Kemudian dasar utamanya adalah komunikasi. Ya, waktu tahun 2019 kita bikin workshop di UI yang menghadirkan Profesor David dan Thomas Kopang. Kamu ada ya? Itu deh Pak. Yang sebelumnya itu dikumpulkan seperti ini, cuma namanya cara ngajar bule kan nggak seperti saya, dan satu yang tadi ajar, tapi nggak, dia justru datang dari pertanyaan apa yang kamu tahu mengenai sejarah publik. Jadi setiap peserta ditanya, dia asalnya jawabnya apa aja di papan, dan salah satunya adalah salah tiga itu ada teman dari FISIP yang jurusannya komunikasi. Jadi saya bingung ngapain ya komunikasi ikutan workshop sejarah gitu kan. Tapi ternyata itu sangat bersentuhan, karena ketika di David dan Thomas Kopang membahas mengenai produksi sejarah, ya, salah satunya dari sosial media, digital history dan lain sebagainya, itu berhubungan erat dengan komunikasi. Bagaimana menyampaikan itu? Kalau orang yang punya dasarnya ilmu komunikasi itu akan dengan mudah membuat satu produksi gitu ya. Nah, tentu
Jadi inilah yang disebut dengan multidisiplin. Yang komunikasi itu nggak tahu fakta sejarah yang benar. Itulah sebabnya harus ada kerjasama antara ilmu komunikasi dengan sejarah. Nah, jika definisi itu macam-macam. Ada lagi yang bilang bahwa public history itu seringkali disalahartikan sebagai social history. Padahal nggak selalu seperti itu. Itu memang bagian dari social history, tapi ini lebih kepada bagaimana menarik atau melibatkan publik dalam suatu peristiwa sejarah. Jadi kalau lihat konten-konten atau artikel-artikel jurnal mengenai sejarah publik itu tidak melulu mengenai elit, tidak melulu mengenai suatu peristiwa besar. Yang sekarang lagi lagi dominan di Australia misalnya, itu dikenal dengan family history, itu sejarah keluarga. Nah, kalau di kita tuh kayak silsilah keluarga itu sangat digandrungi kan. Nah itu sebenarnya satu peluang besar untuk teman-teman sekalian mendalami itu family history. Jadi misalnya nanti saya ambil ilustrasi gini, sekarang kan tiap 5 tahun ada pilkada, ya kan. Dan tentu calon-calon ini kan ada yang dikenal, tapi ada juga yang belum dikenal. Nah, bisa masuk dari situ, Pak. Ini karena Pak, ya, saya bikin ini apa ya, sejarah keluarganya gitu. Jadi orang akan tahu, ini orang juga nih gitu ya, katanya latar belakang keluarganya. Nah itu bisa macam-macam. Ada yang sambut pautin sampai Nabi Adam sampai mana-mana gitu ya. Yang untuk menjelaskan bahwa dia adalah orang yang secara turun-temurun kompeten gitu ya. Nah itu salah satu peluang yang bisa. Makanya sekarang banyak sekali order atau permintaan untuk bahwa itu. Beberapa waktu yang lalu ada teman yang tanya kepada saya karena ada salah satu bekas atau mantan ketua KPK ini bikin biografi. Lalu bikin aja itu bagus tuh, orang itu punya pengalaman, apalagi kalau biografinya itu berkenaan dengan bagaimana kiprah dia waktu menjadi ketua KPK pertama. Gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan oleh teman saya itu gimana ngitung budgetnya gitu ya. Saya bilang pada dulu kalau sudah budget saya nggak nyerah deh. Tapi jangan sampai budgetnya itu justru membebani membuat kita yang akan membuat konten itu, karena itu akan berhubungan dengan riset, dengan wawancara dan segala macam. Dan kebetulan orangnya di Bandung, sementara teman saya di Purwokerto gitu kan. Jadi komunikasinya kan tentu ya bisa sih lewat Zoom, tapi dalam studi oral history itu nggak bisa cuma lewat Zoom kemudian online, dan lebih baik ketemu karena gestur orang itu bisa kita baca, ya kan. Kalau ngobrol gini kan kelihatan, oh ini minat kelihatan nih, kalau ini nggak minat dia biasa aja gitu, atau ceritanya bohong atau meragukan, itu akan kelihatan kalau kita ketemu. Kalau di online itu kurang. Jadi nah itu salah satu instruksi bahwa ada beberapa orang yang juga sudah mulai melihat bahwa apa yang dia lakukan, aktivitas yang dilakukan selama ini itu pantas untuk dijadikan satu biografi. Itu salah satu contohnya. Kemudian skopnya itu tentu ada macam-macam, dan tentu kita akan bisa lihat bahwa sejarah tentu berhubungan dengan interpretasi. Bagaimana misalnya yang paling banyak dikenal adalah museum, kemudian ekspedisi di museum itu seperti apa. Nah, ada satu pengalaman menarik saya nggak pernah puas kalau datang ke museum Jakarta. Ketika kita masuk keluar ya udah nggak ada kesan apa gitu. Tapi saya dengar yang museum nasional yang sekarang itu sudah lebih bagus, dan mungkin juga ada pihak-pihak luar yang membantu sehingga kemudian itu saya mungkin bisa menyatarakan dengan museum-museum di luar. Nah, satu pengalaman di museum ketika saya di Melbourne, museum Melbourne itu masuknya tuh harganya tinggi sekali, $32, berarti $320,000. Bayangkan di sini kayak masuk toilet, kan? Masuk museum 2.000 perak, 5.000 perak. Nah, itu bentuk penghargaan mereka terhadap sejarah budaya. Nah,
saya kan duitnya terbatas gitu kan, masih segitu banyak dengan beli buku gitu kan. Nah untuk orang-orang yang seperti kita yang keberatan dengan ongkos itu cukup puas dengan 2 eksibisi yang dibikin di museum itu di luar sebelum kita masuk museum ada pasar besar itu 2 eksibisi berkenaan dengan sejarah Australia tentu ya. Satunya mengenai imigrasi, satunya lagi mengenai aborigin. Sudah kita keliling situ aja dari seharian. Belum masuk museumnya tuh. Ya udah sih bilang kita masuk museum. Artinya bahwa informasi seperti itu, ini bentuknya adalah eksibisi berarti kan. Bukan kalau museum itu kan ini kan koleksi-koleksi. Kalau yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan imigrasi di Australia dan aborigin itu juga adalah bentuk dari eksibisi yang orang bisa nilai. Nah, masuk dari pintu utama sampai keluar itu ada pesan. Begitulah ternyata membentukkan satu bangsa. Gitu. Dan memang itu mereka bikinnya, kuratornya itu bagus sekali. Ya, jadi, nah itu salah satu profesi yang bisa ditekuni nanti setelah teman-teman sekalian dengan kuliah ini. Kemudian yang juga banyak peminatnya dari sejarah history ya, dan sifatnya konten-konten sejarah yang semuanya bikin sebagai satu konten digital. Nah, saya pernah sarankan kepada arsip nasional itu sebenarnya arsip-arsip yang ada itu bisa dijadikan konten untuk TikTok, untuk Instagram gitu ya. Tapi yang lahir kemudian adalah di TikTok tuh dia pamerin isi Persmart gitu ya, isi dokumen tayangan dokumennya gitu. Menurut saya ya itu perlu lah, itu penting, tapi harusnya ada narasi mengenai itu. Ini misalnya kadang-kadang ini dokumen yang ada di arsip nasional ini nggak asli loh gitu, bisa cerita gitu. Karena yang asli kita nggak tahu siapa yang pegang sampai atau meninggal. Bukan Pak Harto Soto ya. Mas Bambang banyak Pak Harto Soto. Nah, terus ya seperti itu. Jadi ini nggak asik kalau kayak gitu. Kan orang juga lihat TikTok nggak bakalan bisa baca arsipnya kan, karena cepat sekali. Nah, itu harusnya bukan seperti itu, harus dinarasikan dalam bentuk audio untuk menjelaskan isi-isinya. Kemudian sebetulnya salah satu tujuan dari itu tadi definisi skopnya, kemudian tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan sejarah ke masyarakat yang lebih luas. Publik itu perlu tahu, misalnya karena tadi saya bicara mengenai Persmart, misalnya apakah benar sih peristiwanya seperti itu, gitu. Atau misalnya sekarang yang lagi akan ada ramai lagi mengenai peristiwa G30S, kan PKI-nya sudah dihapus tuh. Nah, tapi Menteri Kebudayaan sekarang seringkali memberikan dulu sebelum dia jadi menteri, seringkali mengkritik Pak Dirjen Kebudayaan waktu itu Pak Adil Farid sebagai orang yang kekiri-kirian karena dia menghapuskan kata PKI di belakang. Ini kan sebenarnya satu kajian baru ya. Nah, saya nggak tahu kan kalau dari kajian-kajian baru ini sebetulnya ada masalah intern darat dan segala macamnya. Seperti orang-orang seperti John Rosa yang bikin penelitian itu kan juga punya bukti mengenai itu. Sehingga kemudian kata PKI-nya itu dihapuskan. Nah, dalam pandangan Menteri Kebudayaan yang baru itu dianggap sebagai upaya atau sebagai contoh dari orang yang punya pandangan kiri, marxis. Nah, konyolnya di Indonesia kalau yang namanya pandangan kiri itu ibaratnya udah PKI kayak di film SPKI, suka bunuh orang gitu kan, menganiaya. Padahal tidak seperti itu kan, marxisme itu kan seperti ilmu aslinya. Sebetulnya bukan hal yang tabu untuk dijadikan satu episode penelitian. Nah, itu salah satunya. Kemudian tentu ini harus relevan produksinya gitu. Dan kita sebagai sejarawan kebetulan yang ikut orang-orang yang meneliti sejarah itu harus bertumbuh pada sumber
dulu pada authenticity, pada otentisitas sumbernya, bukan apa namanya gosip atau hal-hal yang tidak pasti. Baik, silakan Mbak. Berikutnya. Nah ini saya kira tadi sudah disebut juga museum exhibition interpretation, selanjutnya Mbak tentang exhibition. Nah ini riset dan monumen ini juga bisa menjadi kajian. Ada misalnya tadi Battlefield, tadi ada film yang kedua ya mengenai pertempuran 5 hari itu. Nah, itu adalah salah satu episode yang diambil dari peristiwa itu. Kan nggak mungkin misalnya bikin peristiwa itu perang-perangan gitu, saya banyak banget. Nah ini ada satu hal yang menarik. Ada teman saya, dia dosen di informatika di ITB. Kalau dia kasih tugas ke mahasiswanya adalah dalam bentuk project. Nah beberapa mahasiswanya itu membuat project semacam lagi ya, augmented reality. Dia bikin pertempuran Bandung Lautan Api dengan augmented reality. Nah, jadi itu walaupun tentu namanya anak teknik, narasi sejarahnya yang diambil itu aja, ya, tanpa ada hasil yang dia lihat ambil. Tapi itu satu bentuk yang menarik dari satu produk sejarah secara digital yang dikembangkan oleh anak teknik. Ya, augmented reality itu lebih imersif, lebih hidup gitu ya, sehingga orang dan ongkosnya nggak terlalu banyak dibandingkan kalau misalnya bikin produksi seperti tadi ya. Kemudian ada landmarks itu seperti gedung-gedung ya, atau juga berkenaan juga dengan historic building. Ini banyak sekali saya kira itu bisa dijadikan satu objek untuk penelitian atau untuk disampaikan ke pada masyarakat. Lawang Sewu itu kan salah satu peninggalan PJKA, tapi kan banyak orang yang nggak tahu sebenarnya pusatnya kereta api itu. Kalau nggak ada Lawang Sewu, jalur kereta api sejauh itu belum tentu terbentuk dengan baik. Jadi memang itu sudah dipersiapkan oleh Belanda. Nah, saya beberapa waktu yang lalu pernah membuat satu proposal ke PT KAI itu ingin membuat satu museum di tiap stasiun-stasiun besar di Jawa untuk kereta api. Jakarta itu ada di Tanjung Priok, Kota, Gambir, terus Manggarai mungkin ya, terus di panjang pantai utara Jawa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, sampai terus sampai ujung timur. Karena sekarang kan hampir semuanya ya, semua stasiun itu peninggalan Belanda, ya kan? Sementara transportasi kereta udah bagus, gitu. Stasiun juga fasilitasnya bagus. Nah itu kalau bikin satu pojok museum di situ, ya, itu akan memberikan kesadaran baru kepada masyarakat, pengetahuan baru mengenai sejarah transformasi di daerah. Ini hubungannya juga dengan sejarah lokal. Ya. Jadi sambil nunggu kereta datang, dia bisa lihat museum juga. Seperti ya cukup ruangan ini, terus ada apa namanya, ada foto, ada gambar atau arsip atau bentuk tayangan video yang terus berputar. Dan yang jadi yang saya jadikan satu ikonik adalah membuat satu mainan kereta itu, model train itu yang menggambarkan museum itu dalam selampau di kereta yang jalan. Jadi itu salah satu bentuknya, dan tentu ide-ide ini membuka ongkos yang cukup besar ya, dan itu memang harus dari investor. Nah, historic building juga seperti itu. Yang paling baru di pengetahuan saya di Jakarta adalah rumahnya Dendels, White House-nya Dendels yang sekarang dijadikan kantornya Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Nah sekarang itu sudah direnovasi dengan baik, dan sekarang malahan kalau mau masuk habis bayar, dan kalau dia juga menyewakan tempat di situ untuk suatu kegiatan masyarakat, namanya Rumah Maramis. Itu kalau punya kesempatan Jakarta coba main di sana. Itu adalah bentuk dari preservasi historic building dari Indonesia. Belum lagi
yang saya pernah buat bikin artikel mengenai monument destruction, jadi penghancuran monumen-monumen di Jakarta pada waktu misalnya peralihan kekuasaan. Dulu kita punya museum Van Huys ada di Jalan Cukmutia, peninggalan Belanda itu dihancurkan. Kemudian ada museum Aceh itu juga kita kini juga itu dihancurkan, dan itu tentu bisa menjadi satu kajian sendiri buat kita yang mendalami sejarah publik. Ya, berikutnya, nah ini kira-kira satu revolusi digital dalam sejarah publik. Itu ada digital archive produknya, kemudian ada virtual tools, interaktif website, dan social media engagement. Nah, yang digital archive ini adalah arsip-arsip digital, jadi semua arsip-arsip fisik itu sekarang sudah mulai digitalisasi. Nah, sayang kita di arsip nasional itu belum pernah lihat produk yang seperti ini berlangsung berkelanjutan. Saya ingat yang zaman kolonial tahun berapa nih kita akses, tapi yang berikutnya belum ada produksi lagi. Jadi ketinggalan jauh dengan Australia, Amerika, atau negara-negara Eropa. Yang setiap kali saya datang ke arsip nasional yang paling baru adalah mobil-mobil karyawannya. Sementara untuk baca apa namanya mikrofilm itu masih mesin gulung yang lama. Cuma kalau nanti saya ada nanda riset ke Australia, masuk ke State Library, baca mikrofilm atau mikrofis, itu udah nggak digulung lagi, udah bisa dicari dengan cepat pakai keyword, kemudian tinggal di print, bisa dalam buku PDF. Kita ketinggalan jauh banget, dan itu sangat membantu kecepatan dalam mencari sumber. Nah, yang menarik yang digital archive yang dimiliki Australia dengan Amerika, Eropa itu agak beda. Kalau yang Amerika dan Eropa itu semua arsip dibikin di scan dalam bentuk scan. Jadi kita lihat dalam bentuk PDF. Nah, sementara kalau yang Australia dipotret. Saya tadi bingung, ngapain sih Australia perlu banget gitu, nggak dipakai dipotret, kenapa nggak di scan gitu dalam bentuk PDF. Ternyata ada kaitannya dengan kritik sumber. Ketika dipotret ketahuan ini atasnya warnanya aslinya adalah kuning gitu, dan ada yang warnanya hijau. Dan di situ kita bisa lihat, oh ini asli bukan. Kan ketika kalau sudah sebagai sejarawan kita lihat arsip itu dengan sendirinya udah langsung kritik sumber kan, lihat bahannya. Nah, ini yang dilakukan Australia, sehingga akhirnya itu paling nyaman itu untuk riset dan bisa di-download dan gratis. Jadi arsip nanti antri kita masih mesti bayar dulu, kalau misalnya nggak gratis. Dan ada beberapa pengalaman saya, ada beberapa yang belum digitalisasi, tapi kita tahu kodenya, tahu jenis arsipnya. Kalau kita minta ke mereka akan kirim, dibikin scan sendiri atau dia print out, dikirim, dan gratis juga gitu kan. Jadi menurut mereka itu adalah bagian dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Karena kita nggak jelas di uang pajak. Nah, yang virtual tour juga seperti itu. Virtual tour itu jadi misalnya mau bikin tour kota lama, gitu. Tapi kita bikin dalam web, tinggal orang masuk, ya klik aja dia bisa kemana-mana. Nah, kalau kekurangannya dari virtual tour, terutama kalau itu dibikin untuk museum, adalah orang jadi malas ke museum. Orang jadi malas. Karena udah gampang. Tapi di beberapa negara Eropa yang pelopor virtual tours ini, dia bikin nggak full. Jadi ada satu tempo tertentu berhenti di sini. Kalau dia pengen tahu itu datang. Jadi justru itu jadi kayak tarik sendiri, orang nggak bisa pengen tahu tapi nggak lengkap menjadi destinasi. Kemudian, nah itu pernah dibuat oleh Google, saya lupa namanya, tapi Museum Nasional pernah juga ikut di proyek itu. Kemudian ada interaktif website. Nah, ini website
ini adalah website yang tidak cuma bisa dilihat tapi bisa diklik, kemudian bisa diunduh, bisa ini berkat perkembangan teknologi yang disebut dengan web 2.0 gitu ya. Jadi kalau yang web yang versi pertama itu cuma bisa lihat webnya aja, tapi kalau ini kita bisa bertanya, bisa diunduh ininya. Oh iya, itu kemudian yang digital archive juga yang menarik, tadi saya lupa, adalah koran. Ya, kalau kita mau lihat koran kan sekarang, kalau saya paling suka adalah ini, kalau untuk di Jawa ini, ke mana, Solo. Museum Arsip. Monumen Pers. Ya. Itu kalau dia cukup lengkap. Dan dia juga pakai apa namanya, bukan scanner tapi pakai foto. Kekurangannya adalah yang namanya manusia suka nggak fokus gitu ya, hasil fotonya. Tapi secara koleksi itu juga cukup bagus. Cuma kelemahannya kalau foto tidak bisa dibaca OCR-nya, ya, teksnya. Nah di Australia itu majalah koran-koran lama itu sudah di-scan dan dalam bentuk OCR. Nah, kalau perhatikan OCR itu kan dia scan tapi hurufnya berantakan gitu kan. Nah caranya gimana untuk memperbaiki teks yang berantakan ini? Dia melibatkan riset, siapapun yang melihat dokumen itu diminta untuk memperbaiki. Malah jadi kayak perlombaan. Jadi masing-masing orang memperbaiki teksnya, sehingga nanti orang yang berikutnya yang baca udah enak bacanya, teksnya benar ya. Sampai di State Library di New South Wales di Sydney itu malah jadi lomba dan tiap tahun diumumkan siapa yang paling banyak memperbaiki typo gitu dari skema. Nulis Terus tadi sosial media engagement, saya kira tadi berkenaan dengan produksi sosial media di YouTube, TikTok, saya citasi tulisan Instagram, saya kira teman-teman lebih tahu lah ini. Baik, berikutnya. Nah, kemudian ada oral history, yaitu memory. Jadi ini kemudian menjadi satu hal yang menarik, hidup kembali dengan history ini. Tadinya ini orang hampir melupakan oral history, di UI malahan nggak ada kemana sejarah lisan. Nah ini menariknya karena oral history ini sekali lagi tidak hanya mengcapture atau mewawancari orang-orang tokoh, tapi juga siapapun orang tua kalian bisa diwawancara, terus berkenaan dengan sejarah lokal gitu ya, atau misalnya orang tua yang tadinya nggak di sini, Anda bisa diwawancara karena dari Palembang. Itu kenapa itu di sini gitu. Itu bisa dijadikan bahan oral history. Nah, saya ingat dulu Arsip Nasional punya seri dokumen oral history, tapi masih dalam bentuk kaset. Jadi saya waktu itu saya ada riset mengenai, saya masuk skripsi ya, Bapak lahir tadi. Jadi mau bikin Indonesia masa revolusi, bagaimana konteksnya dengan Australia gitu. Nah, salah satunya ada orang Australia yang diwawancarai bekas ditulis yang dikirim ke Australia, itu ada di Arsip Nasional. Nah, itu negaranya pakai kaset, sampai satu kita tulis gitu kan. Nah, dengan perkembangan zaman itu berubah menjadi digital. Kemudian kalau untuk mencari konten tertentu atau subjek tertentu juga akan lebih mudah. Tapi saya belum cek lagi tuh di jauh mana misalnya Arsip Nasional melakukan reservasi atau digitalisasi dari audio yang lama. Nah, yang paling bagus yang dokumentasi oral history-nya adalah satu lembaga namanya ISI, Indonesian Social Science Institute, diprakarsai oleh mantan Dirjen Kebudayaan Pak Ilham Farid. Nah, dia khusus mengenai tahun 65. Jadi wawancara siapapun korban 65, terutama perempuan ya, kemudian itu diwawancari. Saya tahu betul itu pertama wawancara masih pakai kaset dan meningkat jadi real bukan dari video, dari audio yang putar betul. Terus sampai kaset yang bukan kaset audio yang digital ya.
yang nanti menjadi MP3 gitu kan, sampai yang kemudian yang paling modern yang udah bisa transkrip sendiri. Nah itu mereka bikin database-nya, dan itu banyak sekali peneliti yang bergerak dengan tahun 65 lah itu. Jadi di oral history ini ada bagaimana kita mengkoleksi, dari preservasinya, bagaimana melindungi itu menjadi satu kekayaan memori masa lampau. Dan berkenaan dengan preservasi, saya ingat waktu Public History Conference Public History di UI yang pertama, itu salah satu pemakalannya dari Aceh. Dia mewawancari orang-orang yang tertindas ya. Ketika saya tanya kenapa nggak dipublikasikan, dia sendiri takut mempublikasikan karena nanti akan jadi ancaman buat dia gitu. Jadi dia simpan sendiri. Dia bilang satu waktu harus disampaikan keluar gitu, karena itu adalah satu bentuk oral history yang bagus sekali sebetulnya dilakukan universitas. Jadi tapi dia punya cara untuk melakukan preservasi, jadi dia lindungi di beberapa, dia punya backup di beberapa hard disk. Jadi cuma belum dipublikasikan. Kemudian tentu interpretasi, mewawancarai orang, memang kita mau percaya aja sama dia kan tidak juga kan, harus di cross check dengan sumber yang ada. Karena bisa juga di cross check dengan sumber lain berkenaan dengan satu peristiwa. Nah biasanya kalau berkenaan dengan tokoh itu bisa lebih ramai karena pendapat seorang tokoh A berbeda dengan B, kadang-kadang ada konflik dan juga ada kepentingan, sehingga kemudian ketika wawancara dia mengarahkan kita sebagai wawancara untuk mempercayai orang. Jadi interpretasi ini juga penting dalam orang sendiri. Dan kemudian dissemination itu bagaimana menyebarluaskan ini, mau dibikin podcast atau mau dibikin potongan pendek video-video gitu yang berkaitan dengan satu peristiwa, ini juga akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam bagaimana kita mendiseminasi atau menyebarluaskan konten. Baik, berikutnya. Nah ini community engagement, artinya kegiatan publik. Jadi kita bisa bikin collaborative project dan tentunya yang paling menarik dengan mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer. Ya, misalnya masalah mau bikin misalnya masalah tanah gitu. Itu gimana sih yang sekarang dialami masyarakat, dan bagaimana misalnya kalau kita flashback ke belakang tahun 60-an yang sudah Soekarno misalnya, atau bagaimana di zaman Belanda interpretasinya apa untuk melihat perkembangan itu ya. Dan kalau di luar community engagement itu udah hal yang biasa gitu. Ini hubungannya juga dengan misalnya membentuk satu collaborative project atau project bersama yang ada kaitannya atau erat kaitannya dengan apa yang disebut crowdsourcing. Crowdsourcing itu adalah satu upaya untuk melibatkan masyarakat untuk memberikan sumber. Saya kasih ilustrasi. Dulu tahun 90-an supervisor saya pernah membuat satu proyek namanya toko buah di Sydney. Dari mulai tahun 20 sampai modern. Di sini terkenal paling banyak buah untuk orang-orang Italia. Nah, bagaimana mengumpulkan bahan itu semua? Nah, pengumpulan bahan dari masyarakat itu kita sebut dengan crowdsourcing atau urun sumber. Kan nggak mungkin dia cari orang karena banyak di kota yang cukup sibuk gitu. Jadi yang dilakukan adalah universitas membuat di referensi dan public history bikin pengumuman di koran dan di media bahwa hari Sabtu dan Minggu universitas dibuka untuk semua orang Itali yang pernah punya pengalaman dengan toko buah, apakah dia sendiri atau neneknya atau kakeknya, dan bisa sharing di situ. Tentunya apa? Bisa juga foto, timbang lawas, segala macam hal yang bisa disampaikan di universitas. Nanti di data oleh universitas, kemudian di label juga siapa pemiliknya. Itu bicara tentang apa? Dan itu akhirnya jadi terkumpul banyak
bisa jadi satu produksi satu buku itu untuk membahas mengenai toko buah di Itali. Nah, waktu yang lalu, minggu lalu saya ke salah satu toko buah di Melbourne, di salah satu suburb. Itu luas sekali tokonya, dan memang benar orang Itali. Tapi yang menarik di dindingnya itu, dia bikin ini toko mulai dari tahun 2003, tahun 30 seperti ini, dengan lengkap dengan narasi dan fotonya sampai tahun 2020 dia bikin melingkar sepanjang ini. Dan ini satu bentuk secara publik yang menarik gitu, sebetulnya yang bisa kita produksi gitu, ya, bagian dari public engagement, melibatkan masyarakat dan juga untuk memberikan kesadaran baru pada orang yang datang bahwa ini bukan itu toko buah lama loh, artinya sudah turun temurun. Misalnya kita bisa lihat misalnya toko di Indonesia yang kalau saya nggak tahu ya di Semarang, tapi pengetahuan saya di Pasar Jatinegara, Pasar Jatinegara itu masih ada beberapa toko obat dan orangnya masih keturunan Cina yang dari dulu-dulu, dan dia ketika kita datang masih rumahnya rumah kuno gitu, dan yang dijual obat-obat Cina yang dari turun-temurun, dia bisa cerita gitu, dulu Jatinegara itu seperti apa, dulu jalannya belum sepanjang selebar ini Pak, dulu ini lebih banyak untuk jalan kaki misalnya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita gali. Jadi peluang-peluang untuk diseminasi pengetahuan kita dalam format sejarah publik itu luas sekali. Ya, berikutnya. Nah, ini the future of public history. Ya, ini ada secara teknologi itu juga akan terbantu. Saya nggak bisa bayangkan ketika 10 atau 20 tahun lalu ketika saya menghasilkan satu riset gitu ya untuk diseminasi untuk disampaikan ke masyarakat seperti apa tuh nggak tahu. Paling kita bikin jurnal sampai mau baca gitu kan, atau bikin dalam bentuk buku, siapa juga yang mau baca atau mau beli. Tapi kan sekarang dari satu jurnal, dari satu buku, dari satu penelitian itu bisa diambil sepotong-sepotong dijadikan konten yang lebih bersifat mudah dicerna orang. Kemudian sekarang juga ada increased accessibility atau akses untuk ke sumber-sumber sejarah sekarang lebih mudah. Pada dulu waktu saya bikin skripsi S1 itu harus datang ke tiap perpustakaan tuh. Tapi saya paling suka di pustakaan CSIS waktu itu, karena CSIS itu punya koleksi klinik orang. Jadi mereka itu satu, kalau kita datang ke sana itu tahun 1989-90 di kantornya itu ada satu meja besar ini, pegawainya itu ada itu mau ambil tiket orang, berita-beritanya kemudian diklasifikasi, tempelin kemudian jadi banyak. Jadi mudah buat kita gitu waktu itu paling mudah kalau cari misalnya konten mengenai Semarang dari tahun 80-90-an, lihat isinya dari berbagai macam orang. Itu sekarang tidak ada, tapi sekarang kan digantikan dengan sekarang semuanya bisa dilakukan dengan googling, ya, dengan Google itu ketahuan mana yang bisa di atau kalau akademisi pakai apa Scholar, Google Scholar itu. Nah sekarang lebih hebat lagi dengan ChatGPT. Ada yang pernah nyoba? Sehari-hari Pak, sehari-hari itu. Tapi saya bisa itu. Iya, bisa ketahuan. Jadi gampang sebenarnya deteksinya. Salah satu caranya mereka sebelum di kelas bikin artikel, di sini juga bikinnya dan dibagi ke kita gitu kan. Nah, kita udah tahu polanya kan. Masih tugas yang beneran gitu. Nah, kalau pakai ChatGPT ketahuan kan juga. Jadi tulisannya itu gampang. Itu problem buat kita dosen. Pengalaman saya sebagai dosen dulu yang paling problem banget adalah ketika mahasiswa nyetor jawab. Saya kalau kasih ujian itu nggak pernah di kelas tapi take home karena butuh apa namanya penjelasan yang panjang gitu ya. Nah ketika disetor itu 2-3 orang sama jawabannya, cuma fontnya yang berbeda gitu. Dulu saya waktu pertama-tama masih
masih kayak Mas Bambang, masih muda masih cari dulu di siapa, jangan siapa gitu kan. Oh enggak ya, nah, terus masih saya cari tuh, jadi lama-lama saya repot juga gitu kalau tiap semester saya bikin caranya nggak kelar-kelar gitu. Jadi gimana caranya? Semester berikutnya begitu ada yang sama, semua saya nilai. Jadi misalnya ada 2 atau 3 yang sama atau bahkan 4, mau beda font saya nilai juga fair aja kalau sudah dapat 8 dan 8 nggak apa-apa. Tapi saya bagi 4 ya, nanti 4 sama gitu. Udah setelah itu kapok dan karena nggak lulus akhirnya kan harus ngulang. Jadi itu salah satu upaya dan dengan ChatGPT sebenarnya udah juga polanya gitu kan kelihatan banget. Nah saya juga suka menggunakan ChatGPT tapi untuk kalau kita nggak punya ide sama sekali gitu. Saya mau bikin ini saya nggak punya dan memang kadang-kadang benar itunya apa namanya narasinya atau dan lama-lama juga karena kalau kita sering pakai dia kenal kita gitu maunya kita tuh apa gitu kayak robot beneran. Jadi itu kadang-kadang bisa menjadi terutama kalau saya mau bikin proposal itu kita coba aja pakai itu. Nah itu tinggal kita namanya eksplorasi aja kan cuma dia kan terbatas cuma 1000 kata. Bisa eksplorasi itu sebagai satu ide. Jadi dalam perkembangan zaman itu akan menjadi sekali. Dan juga misalnya sekarang perkuliahan atau bentuk seminar juga udah mulai online, sudah jarang sekali ada ketemu. Dan yaitu hikmah dari COVID online itu akhirnya dosennya juga dosennya lebih enak online. Mereka nggak di rumah gitu kan, kita juga nggak ke kampus gitu kan, jadi udah. Kecuali kalau lagi diskusi untuk satu makalah. Kemudian ya itu kira-kira yang masa depannya sebetulnya masih panjang lagi. Kita belum bicara mengenai augmented reality, AI yang sekarang semakin masif gitu ya. Dan sekarang AI-nya pun sekarang ChatGPT misalnya sekarang ada lagi yang produknya bisa sampai bikin gambar kaki gitu. Itu mungkin kita bisa jadi S3 lebih dari Bahlil ya. Setahun udah kita kelas gitu. Karena dia mau mengumpulkan semua dan saya perhatikan memang untuk sumber mereka memang benar sumbernya mengumpulkan. Karena semua sekarang kan e-book kemudian jurnal semua kan elektronik ya, jadi mereka bisa baca di mesin itu. Baik, berikutnya udah habis ya? Habis ya? Oke. Silakan kalau